Hai Mams, hai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya puasa hari ketiga hari ini? Semoga semangat dan kuat sampai full ya, amin. Gimana nih teman-teman, Mams di rumah persiapan untuk sahur dan berbuka puasanya, apakah repot? Nah, di video kali ini aku mau sharing gimana sih cara menyimpan frozen food dalam freezer agar tahan berbulan-bulan. Dan gimana caranya kita mempersingkat waktu pada saat Ramadan untuk berbuka dan sahur. Disimak videonya ya, semoga bermanfaat. Nah, biasanya kan di setiap rumah itu pasti kebiasaan dan juga aktivitasnya itu berbeda-beda ya Mams. Ada yang suka nyetok makanan banyak, ada yang suka nyetok bumbu banyak, ada yang sahurnya itu kadang enggak bisa makan banyak, atau bahkan sahurnya itu ada yang enggak makan apa-apa gitu, lebih ke makan seadanya yang ada di meja gitu ya. Nah, buat teman-teman yang suka masak atau makan berat pada saat sahur selama bulan puasa, di sini teman-teman bisa ikut caranya atau praktekin caranya di rumah. Nah, teman-teman bisa persiapkan yang pertama itu makanan frozen food, jadi makanan yang bisa diawetkan di freezer selama berhari-hari. Nah, di sini teman-teman boleh coba praktekin masak kayak gini di rumah. Jadi salah satu makanan yang bisa di frozen ya ayam, ikan, daging, tahu, tempe, itu semua bahan makanan yang bisa di frozen. Nah, di sini aku mau bikin ayam lengkuas, jadi mau ditumis dulu bumbunya. Untuk membuat makanan frozen food itu kita perlu memasak bahan makanannya sedikit lebih lama ya, karena kita kan mau menyimpan makanannya tuh. Nah, gimana caranya biar awet di freezer? Nah, untuk membuat frozen food itu teman-teman harus siapkan bahan yang fresh seperti ayam, ikan, daging, itu semua harus yang fresh. Kedua, teman-teman kalau mau bungkus atau packing makanan frozen food itu diusahakan gak usah terlalu banyak, jadi secukupnya aja, seperti 650 ml itu udah maksimal menurut aku ya. Nah, yang kedua teman-teman harus siapkan wadah yang tertutup, boleh teman-teman pakai tin wall atau plastik bening yang kotak itu ya. Terus boleh teman-teman pakai plastik untuk vakum, itu boleh banget. Terus teman-teman boleh divakum terus simpan dalam freezer. Nah, untuk penyimpanannya juga teman-teman usahakan jangan terlalu banyak produk di dalam freezernya. Jadi kayak ikan, tahu, daging itu semua kalau bisa jangan terlalu banyak dalam freezer ya. Kemudian jangan lupa teman-teman beri tanggal pembuatannya. Jadi teman-teman gak lupa kapan buatnya dan bisa diperkirakan sampai kapan dia layak untuk dikonsumsi. Nah, ini alhamdulillah udah masuk semua ayam, bumbu, kuah, dan terakhir tinggal kita seasoning aja sesuai dengan selera. Jadi ya sebenarnya kalau aku pribadi teman-teman, aku tuh nggak terlalu suka nyetok banyak, karena untuk menu-menu yang seperti ini yang suka makan itu sebenarnya cuma aku aja. Jadi kalau aku makan satu wajan ini bisa akan lama banget gitu habisnya. Kalau teman-teman di rumah gimana? Mungkin ada teman-teman yang satu rumah itu seleranya semua sama. Ada yang teman-teman satu rumah itu seleranya beda-beda. Itu emang jadi effort banget untuk para ibu rumah tangga. Semangat ya. Nah, ini tinggal kita rebus aja sampai kuahnya sedikit menyusut. Nanti setelah itu akan kita packing, tapi sebelumnya tunggu dingin dulu. Nah, kalau sudah dingin seperti ini, teman-teman bisa siapkan wadah. Kalau aku pakai food container kayak gini, ini murmer ya, harganya sekitar 30 ribuan udah dapat 6 piece. Nah, ini tinggal kita tuangin aja ayamnya. Terus ini ada sisa bumbu lengkuasnya, mau aku saring dulu, nanti ampasnya itu atau lengkuasnya itu kita campur aja di atas ayamnya. Boleh teman-teman kalau mau dipisah, jadi begitu mau digoreng kita tinggal goreng bersama ayamnya. Nah, kayak gini teman-teman, sederhana ya. Nah, di video ini aku cuma buat beberapa menu, 3 menu aja sesuai dengan kebutuhan aku. Nah, lanjut untuk menu yang kedua. Di sini aku mau buat gorengan atau cemilan gitu, bisa dipakai pada saat berbuka puasa. Nah, bahan-bahannya ini ada buncis, wortel, toge. Terus kalau mau dipakai ayam dan telur boleh. Terus bumbunya cuma bawang merah dan bawang putih. Oke. Dan kita akan membuat ini.
lumpia goreng. Nah, ini lumpianya juga bisa di frozen ya, teman-teman. Kalau mau pakai kulit lumpia yang kayak martabak itu juga boleh, bebas. Tapi ini karena aku lagi punya kulit yang seperti ini, jadi aku pakai aja. Nah, sebelumnya bahan-bahannya kita cuci-cuci dulu. By the way, teman-teman, ini aku upload videonya, mohon maaf ya kalau terlambat. Jadi emang harusnya dibuat sebelum mulai puasa, tapi ini aku setelah 3 hari puasa, nggak apa-apa ya. Jadi masih ada beberapa minggu untuk teman-teman bisa persiapkan setelah melihat video ini. Nah, tips lagi nih teman-teman, sambil nungguin aku cuci sayur-sayuran. Jadi, ini caranya bener-bener efektif banget kalau kita mau cepet di dapur. Biasanya aku target itu masak 1 jam di dapur, tapi kalau menggunakan cara seperti ini itu bisa sekitar 30 menit aja di dapur. Nah, yang pertama tadi kita udah siapkan bahan makanan atau makanan yang sudah jadi dalam bentuk frozen food. Itu cara yang pertama. Yang kedua, teman-teman bisa siapkan bumbu dasar seperti bumbu dasar bawang merah, bawang putih, cabai, itu semua kepake kalau kita lagi masak ya kan. Nah, yang ketiga, jangan lupa teman-teman untuk mencatat apa saja yang teman-teman mau masak dalam seminggu ke depan. Nah, untuk frozen food seperti ini aku sudah mentakar untuk seminggu ke depan. Jadi insya Allah kalau teman-teman bisa ngaturnya dan bisa konsisten, itu bisa awet sampai seminggu, teman-teman nggak perlu masak ribet. Nah, ini aku lagi buat isian lumpianya ya teman-teman. Untuk lumpia ini optional aja isinya, mau teman-teman cuma isi daging giling atau tahu, telur, atau nggak pakai sayuran sama sekali juga bebas. Nah, ini aku pakein sayuran biar ada seratnya ya. Terus ini hasilnya, kalau teman-teman mau dicincang boleh, tapi karena aku mau cepet jadi aku chopper aja kayak gini. Untuk bahan choppernya juga udah pernah aku review videonya yang ini. Nah, cemilan lumpia sayur yang aku buat ini menurut aku salah satu one dish meal yang teman-teman perlu ikutin di rumah. Kenapa? Karena di sini tuh udah ada karbohidratnya, udah ada seratnya, udah ada proteinnya. Nah, kalau teman-teman nggak pengen lama di dapur, menurut aku ini rekomen banget cemilannya. Nah, terus kira-kira apa lagi ya teman-teman yang perlu kita siapkan biar kita bisa satset di dapur? Oh ya, untuk beberapa sayuran juga bisa dijadiin frozen seperti wortel, buncis, brokoli, atau kembang kol itu bisa dijadiin frozen. Teman-teman tinggal dipotong-potong aja terus masukin ke dalam freezer. Nah, ini udah jadi ayam gilingnya seperti ini. Nah, terus lanjut kita mau bikin bumbunya. Bumbunya juga cuma pakai bawang putih, terus bawang merah, simple ya. Nah, teman-teman, untuk masalah menyimpan stok frozen food kita bisa bertahan berbulan-bulan, itu nggak asal simpen aja ya teman-teman. Seperti yang tadi aku bilang di awal video, dari mulai packagingnya, mulai dari suhu kulkasnya, sampai dengan isi freezernya. Nah, isi freezernya itu diusahakan jangan terlalu penuh. Jadi kita membuat sedikit ruangan biar di freezernya itu nggak terlalu padat dan membuat kualitas makanannya lebih baik. Nah, jangan lupa untuk penyimpanan bahan makanannya juga harus masing-masing dipisahkan berdasarkan jenisnya. Seperti daging dalam satu wadah, ikan dalam satu wadah, begitu seterusnya. Nah, untuk mempercepat teman-teman di dapur, ini aku menggunakan wajan yang besar. Ini ukurannya 28 cm dari Granny Stained Cookware. Ini enak banget granitnya ya teman-teman. Bisa diorder pakai link yang di bawah. Nah, yang pertama lumpianya ini kita mau bikin isiannya dulu. Ini aku bikin scramble egg aja. Nah, terus kita mau tumis sayurannya.
Oke, ini kita masak-masak sampai dia mateng, setengah mateng. Kemudian kita tambahkan toge. Kalau nggak mau pakai toge bebas, ini tuh isinya opsional aja. Kalau teman-teman mau pakai wortel buncis juga bebas. Tapi aku suka kalau sayurannya lebih banyak. Nah, untuk membuat makanan frozen food kita tetap awet, diusahakan suhunya itu ada di minus 18 derajat. Nah, biasanya untuk cemilan yang seperti ini, ada sayurnya gitu, lumpia sayur, biasanya bertahan nggak terlalu lama. Paling lama dia 1 bulan ada di freezer. Nah, kalau teman-teman mau masak dan konsumsi, begitu teman-teman keluarin langsung segera dimasak. Jadi tunggu dulu dia sampai sedikit mencair, berada di suhu ruangan, kemudian dimasak. Dan kalau bisa jangan dimasukkan lagi ke dalam freezer gitu. Jadi bener-bener pengemasannya sekali masak ya. Kalau misalnya teman-teman mau sekali konsumsi itu 5 piece, ya bikinnya per 5 piece. Jadi begitu dikeluarkan langsung digoreng untuk dikonsumsi. Kalau misalnya teman-teman masukin lagi ke dalam freezer, itu biasanya akan cepat basi untuk selanjutnya. Nah, ini udah jadi alhamdulillah lumpianya, dan tinggal kita buat satu menu lagi. Nah, satu menu ini buat anak-anak. Aku jamin kalau yang punya baby atau punya anak-anak di rumah ini tuh pada doyan deh. Nah, biasanya kan para moms kalau lagi puasa dan yang punya anak terus anaknya itu juga belum puasa, itu kita pasti mikirin mau makan apa dianya ya kan. Nah, teman-teman bisa pakai cara ini, bikin nugget frozen. Nah, ini bisa bertahan selama 1-3 bulan tergantung gimana cara penyimpanannya ya. Oh ya, nanti resepnya aku tulis di caption ya teman-teman. Mohon maaf ini tadi ke skip untuk buat bahannya. Nah, ini langsung aja kita taruh di wadah yang udah diolesin sama Blue Band atau mentega atau pakai minyak sayur juga boleh. Terus ini atasnya kita rapihin, dibuat rata. Jangan lupa di setiap sisinya itu harus padat karena biar nggak ada lubang-lubang udara gitu ya. Jadi nanti pada saat dipotong dia rapi. Nah, ini buat para moms yang lagi puasa terus punya anak balita, ini tinggal digorengin aja, insya Allah menyelesaikan masalah di dapur. Jadi nggak perlu lagi motong-motong, tinggal goreng. Udah ada sayurnya tadi, aku masukin wortel. Kalau teman-teman mau pakein brokoli juga boleh. Nah, ini sambil nunggu kukusannya, kita bersih-bersih dan cuci piring dulu. Nah, kalau udah jadi nuggetnya, ini yang mangkuk pertama udah selesai dan udah selesai aku potong-potong. Teksturnya kayak gini ya teman-teman, alhamdulillah nggak hancur. Nah, jadi kalau biar nggak hancur itu tadi pakai tepung tapioka atau tepung sagu. Nah, terus aku pakein tepung breadcrumb gini dari Kobe. Nah, teman-teman kalau mau pakai tepung panir yang bentuknya orange atau kuning itu boleh juga, bebas. Nah, untuk frozen food nugget ini awetnya sampai 3 bulanan ya teman-teman. Jadi oke banget buat para moms yang gak mau lama di dapur. Ini buat stok anak-anaknya. Nah, ini taruh aja di wadah food container atau mau di vakum juga boleh, bebas. Oke teman-teman, gitu aja tips dari aku cara mengawetkan frozen food agar bisa bertahan selama berbulan-bulan. Jadi untuk menyimpan frozen food di kulkas tidak disimpan begitu aja ya, ada cara dan tipsnya. Semoga video dan penjelasan aku ini membantu. Selamat mencoba di rumah. Terima kasih udah nonton di awal dan akhir video. Jangan lupa di like dan subscribe. Dan selamat menjalankan ibadah puasa ya mams. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.